Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2139-2140. Hey, Bentley. Wendy kembali ke Nauritus City, dan dia memberiku pekerjaan hari ini. Tapi itu pekerjaan yang sama dengan yang saya lakukan di luar negeri, dan saya curiga dia mungkin mengetahui sesuatu tentang saya. Nada bicara Mei terdengar agak mendesak, tetapi setelah dia mengatakan itu, tidak ada jawaban dari ujung telepon yang lain. Setelah beberapa saat, suara pria yang agak serak menggeram, "Kamu tidak berguna. Nona Bella mempercayai Anda, jadi dia mempercayakan Anda dengan tugas yang begitu penting. Namun, Anda telah mengekspos diri Anda begitu cepat." Setelah mendengar ini, wajah Mei menjadi pucat, dan dia dengan cepat memohon, "Bentley, kamu sedikit tidak bertanggung jawab karena mengatakan itu. Saya sudah mengatakan bahwa misi domestik ini mungkin tidak cocok untuk saya, tetapi Anda bersikeras saya menerimanya. Sekarang Wendy curiga padaku, kamu tidak bisa hanya duduk dan menutup mata." Dari apa yang Mei ketahui tentang Bella, Bella pasti tidak akan membiarkannya hidup lagi jika dia gagal dalam misi ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung panik. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Bentley. Jika bahkan Bentley tidak mau membantu, maka dia hanya bisa tinggal di Nauritus City dan pasrah pada nasibnya. Untungnya, setelah beberapa saat, Bentley akhirnya berbicara di ujung telepon yang lain. "Mengapa kamu begitu cemas? Jasper dan Wendy belum melakukan apa-apa, kan? Mereka baru saja mengatur pekerjaan untuk Anda. Jangan membuat keributan. Itu mungkin hanya kebetulan." Mei merasa bahwa ini tidak sesederhana itu. Namun, Bentley menyela ketika dia ingin mengatakan sesuatu. "Baiklah, tetaplah di sisi Dawson. Nona Bella memiliki tugas yang lebih penting untuk Anda segera. Setelah Anda melakukannya, Anda pasti akan mendapatkan banyak manfaat ketika Anda kembali ke Amerika Serikat di masa depan." Setelah berbicara, Bentley langsung menutup telepon. Hei, Tuan Bentley," Mei menangis di telepon beberapa kali. Ketika tidak ada jawaban, dia tidak punya pilihan selain meletakkan telepon. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia sedikit tenang, dan terus kembali bekerja, berpura-pura tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, setelah Jasper kembali dari pabrik mobil, dia bertemu dengan Celine di hotel, yang hendak pergi. Kemudian, dia ingat apa yang Anna katakan padanya sebelumnya, jadi dia menghentikan Celine. "Nona Maynard, tunggu sebentar. Kemana kamu pergi?" Setelah mendengar suara Jasper, Celine berhenti dan menoleh ke arahnya. "Temanku dan aku akan berbelanja di Nine Dragon Town hari ini." "Mengapa? Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika Anda ingin saya menemani Anda hari ini, saya dapat memberitahu teman saya bahwa saya tidak akan pergi." Apa yang dikatakan Celine terdengar sangat mesra, dan Jasper sedikit malu. Jadi, dia dengan cepat menjelaskan, "Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Ulang tahun Tuan Tua Lau adalah besok malam. Saya menerima surat undangan, dan hukum mengundang Anda untuk hadir besok juga. Apakah kamu punya waktu?" Celine mengangguk setelah mendengar itu. "Saya bersedia. Kebetulan saya tidak begitu sibuk di Harbor City kali ini, jadi saya akan pergi dengan Anda besok. Masih ada sedikit waktu hari ini. Saya akan memilih hadiah untuk Tuan Tua Lau." Berbicara tentang ini, dia merasa sedikit malu. "Katakan, hadiah apa yang harus aku berikan padanya?" Setelah mendengar ini, Jasper merenung dalam hatinya.
Meskipun tidak masalah hadiah apa yang diberikan pada jamuan makan seperti ini dan yang lebih penting adalah kehadiran orang tersebut, bagaimanapun juga akan ada begitu banyak selebriti dan orang-orang kelas atas yang hadir, dan akan sedikit tidak pantas jika hadiah itu tidak diberikan. Rapi. Jasper berpikir sejenak dan berkata, ada beberapa toko barang antik di Harbor City. Jika Anda punya waktu hari ini, saya akan membawa beberapa barang antik yang layak bersamamu. Ketika Celine mendengar itu, dia mengangguk cepat. Baiklah, kita bisa melakukannya. Aku akan memberitahu temanku sekarang, dan kamu akan pergi denganku nanti. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon temannya. Dia berkata, "Halo, Kari. Anda harus pergi sendiri hari ini. Saya tidak bisa melakukannya." Setelah dia mengatakan itu, dia menutup telepon dan berjalan ke Jasper. Kemudian, dia menyeringai, "Sore ini hanya milikmu dan aku." Jasper berada di antara tawa dan air mata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Maynard, bisakah kamu tidak begitu mesra ketika kamu berbicara?" Mereka yang tidak tahu mungkin salah paham. Celine cemberut tidak setuju ketika dia mendengar itu. "Dari yang aku tahu, tunanganmu Wendy telah kembali ke Norritus City, dan sekarang, kamu bebas di Harbor City, tidak ada yang akan bisa mengendalikanmu bahkan jika kamu menemukan seorang wanita dan tidur dengannya, apalagi bermesraan dengan aku, tidakkah menurutmu begitu?" Setelah mendengar ini, Jasper menjadi semakin malu. Dia dengan cepat berhenti, "Tidak, jangan katakan itu. Kami semua orang baik, dan itu tidak seperti yang Anda katakan." "Cih, jika kamu dianggap baik, maka orang yang benar-benar baik tidak ada di dunia ini." Celine memutar matanya dan berkata, "Baiklah, bukankah kamu ingin aku menemaniku membeli hadiah ulang tahun? Ayo pergi sekarang," kata Celine dan berjalan keluar. Jasper dengan cepat mengikuti, dan keduanya pergi ke jalan antik di Nine Dragon Town. Ini adalah pasar barang antik yang relatif terkenal di Harbor City. Itu sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, dan banyak etalase adalah toko yang dihormati waktu dengan reputasi terkenal. Meski begitu, jika pelanggan yang tidak sering ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus berhati-hati. Lagi pula, hanya ada sedikit produk asli di seluruh dunia, sementara sebagian besar barang palsu dan imitasi berkualitas tinggi. Di sini, ayo keluar dari mobil sekarang. Jasper parkir di dekat jalan antik dan turun dari mobil bersama Celine. Etalase toko barang antik yang tertata rapi berdiri di kedua sisi jalan, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Beberapa di antaranya bahkan menempati 2 atau 3 lantai dan dipenuhi dengan segala macam barang antik dan kaligrafi. Celine berdiri di jalan dan melihat sekeliling. Kemudian, dia mengeluh, "Saya belum pernah melihat toko barang antik yang begitu beragam ketika saya berada di Swallow Capital." Sepertinya apa yang mereka katakan itu benar. Perampok makam mencuri barang-barang dari daratan Summerland dan mendistribusikannya ke Harbor City dan luar negeri lebih dari 100 tahun yang lalu. Oleh karena itu, jarang melihat barang asli di pasar modal Swallow lokal. Dia memperhatikan bahwa toko di sebelah kirinya didekorasi dengan cukup baik saat dia berbicara. Kemudian, dia menoleh ke Jasper dan berkata, "Ayo pergi ke toko itu dulu, ya." Jasper mengangguk. Oke, setelah berbicara, dia mengikutinya ke toko. Pemilik dan anggota staf adalah satu-satunya di toko. Keduanya adalah pria paruh baya di atas 40 tahun. Setelah melihat para tamu, anggota staf dengan cepat menyapa mereka dengan hangat dan bertanya, "Tuan, Nyonya, silakan masuk. Apa yang Anda cari?" Setelah mendengar ini, Celine menoleh untuk melihat Jasper dan bertanya sambil tersenyum, "Toko ini memiliki barang antik, kaligrafi, dan lukisan.
Menurut Anda, hadiah seperti apa yang diinginkan Tuan Tua Lau? Setelah Jasper melihat sekeliling, dia mengunci matanya pada teko pasir ungu di rak yang jauh. Dia menunjuknya dan berkata, "Bisakah Anda membantu saya menurunkan teko pasir ungu itu sehingga saya bisa melihatnya?" Ketika anggota staf mendengar ini, wajahnya langsung berseri-seri, dan dia dengan cepat memperkenalkan, "Oh, Tuan, Nyonya, Anda sangat cerdas. Teko tanah liat ini adalah harta karun dari toko kami. Aku akan menurunkannya sehingga kamu bisa melihatnya." Setelah anggota staf mengatakan itu, dia mengambil tangga dan naik. Kemudian, dia menurunkan teko tanah liat di rak ketiga. Jasper tersenyum sambil berpikir, siapa yang akan menaruh harta karun toko mereka di tempat terpencil seperti itu? Jasper tidak akan melihatnya jika dia tidak melihat dari dekat. Namun, dia juga tahu bahwa ini hanya sesuatu yang mereka katakan sehingga mereka bisa menaikkan harganya nanti. Segera, anggota staf dengan hati-hati menurunkan teko tanah liat dan menyerahkannya kepada Jasper dan Celine. "Tuan, Nyonya, ini adalah pasir ungu yang diproduksi di kota yang terkenal antara 960-1127. Menurut catatan yang dapat dipercaya, itu digunakan oleh seorang Perdana Menteri pada saat itu." Jasper menutup telinga terhadap anggota staf saat dia mengoceh. Sebagai gantinya, dia mengambil teko tanah liat dan melihatnya dengan cermat di depan matanya. Keahlian teko tanah liat ini tidak buruk, dan memang dibuat antara 960-1127. "Jadi, apa yang kamu lihat?" Celine bertanya dari satu sisi. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik, jadi dia hanya bisa membiarkan Jasper melihatnya. Setelah beberapa saat, Jasper memainkan teko tanah liat di atas meja dan berkata dengan tenang, "Memang benar itu dibuat antara tahun 960-1127. Namun, ini bukan sesuatu yang digunakan Perdana Menteri. Itu hanya barang yang rusak sejak saat itu. Seorang bangsawan atau bangsawan sejati tidak akan menggunakan ini. Ini hanya sesuatu yang akan diterima oleh orang biasa yang kaya. Tidak mudah untuk mempertahankannya sampai sekarang." "Ah, aku mengerti. Aku tidak menyangka kamu begitu terpelajar tentang barang antik." Setelah Celine mendengar penjelasan Jasper, dia merasa sedikit kecewa meskipun dia tidak tahu kapan Jasper mengetahui tentang barang antik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.